Sungai Kaliwungu adalah aliran air yang tampak biasa di siang hari. Jernih, tenang, bahkan sering dipakai anak-anak untuk bermain. Tapi malam adalah kisah lain. Saat matahari tenggelam, permukaan sungai itu selalu bergelombang meski tanpa angin. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak, sesuatu yang besar. Warga sudah lama tahu satu hal. Setiap tahun, satu orang harus hilang. Jika tidak, banjir akan menenggelamkan seluruh desa. Tahun ini, tidak ada satupun warga yang hilang. Tidak ada pencari rumput yang tersesat. Tidak ada nelayan yang tenggelam. Tidak ada pejalan malam yang tidak kembali. Desa bersorak. Mereka pikir ini tahun yang aman. Tapi justru karena itulah air sungai mulai berubah. Malam-malam pertama muncul bau amis. Lalu suara lirih seperti seseorang memanggil dari arah sungai. Hari ketiga, air berubah merah kehitaman. Dan kepala desa, Pak Darmo, tahu apa artinya. Penunggunya menagih, tumbal belum dipenuhi. Di saat warga ketakutan, datanglah seorang pemuda dari kota bernama Rangga yang sedang meneliti mitos-mitos lokal untuk skripsinya. Dia tidak percaya tahayul. Warga memberi peringatan, tapi dia menganggapnya cerita kuno. Malam itu, dia memutuskan memotret sungai untuk dokumentasi. Dia berdiri di jembatan, kamera siap. Namun ketika dia mengarahkan lensa ke air, seluruh sungai mendadak sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Di permukaan air muncul bayangan wajah. Bukan bayangannya sendiri. Wajah itu pucat, mata kosong, dan mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan sesuatu. Ketika Rangga memotret, cerak! Bayangan itu tiba-tiba bergerak mendekat. Air bergejolak, Rangga terjatuh, dan dari bawah jembatan muncul tangan-tangan kecil pucat yang mencoba meraih kakinya. Rangga berlari ke rumah Pak Darmo dengan panik. Ada orang di sungai, ada yang mau menarik saya. Pak Darmo hanya menatapnya lemah. Itu bukan orang, nak. Itu yang menagih tumbal. Rangga akhirnya mendengar sejarah kelam sungai itu. Puluhan tahun lalu, desa hampir tenggelam karena banjir besar. Warga kehilangan rumah, ladang, ternak. Di tengah kehancuran itu, seorang dukun tua bernama Mbah Siwi datang ke sungai membawa sesaji dan membaca mantra hingga tengah malam. Esoknya, air surut. Tapi Mbah Siwi berkata, sungai ini bukan surut karena hujan berhenti. Ada makhluk besar di dasarnya yang menahan air. Ia ingin satu jiwa setiap tahun. Sejak itu, sungai selalu meminta dan desa selalu memberi. Tapi tahun ini mereka lalai. Malam berikutnya, Rangga mendengar suara dari gelapnya alam sunyi. Rangga, Rangga. Dia menutup telinga, tapi suara itu terus memanggilnya dari luar rumah. Dia mengintip melalui jendela. Air sungai telah keluar dari jalur, merayap seperti ular hitam besar melalui tanah, mendekat ke rumah-rumah. Bentuknya seperti tubuh cair yang membawa wajah-wajah korban tahun-tahun sebelumnya. Wajah-wajah itu menatap Rangga sambil tersenyum aneh. Mari ikut kami. Sudah waktunya.
Rangga mundur. Pintu rumah bergetar. Air menabrak sisi rumah seperti pukulan besar. Dan suara dari luar berbisik, "Tahun ini kau yang dipilih." Pak Darmo membawa Rangga ke rumah Mbah Siwi yang sudah sangat tua, satu-satunya yang tahu ritual penyelamatan. Mbah Siwi berkata pelan, "Sungai sudah menandaimu sejak malam pertama. Wajah yang kau lihat itu adalah wajah ayahmu." Rangga terkejut. Ayahnya tenggelam di sungai itu saat dia masih kecil. Dia salah satu tumbal. Kini dia menjemputmu. Mbah Siwi membuka kain putih memperlihatkan tempat sesaji kuno. Ada rambut hitam panjang, kuku manusia, gelang kaki bocah, dan pecahan keris. Untuk menghapus tanda padamu, kita perlu ritual penolak. Tapi ritual ini harus memakai pengganti tumbal. Rangga membeku. Siapa penggantinya? Mbah Siwi menatapnya lama. "Kamu harus memilih." Sebelum Rangga menjawab, tanah mulai bergetar. Sungai Kaliwungu pecah. Air melonjak ke udara membentuk dinding besar seperti ombak laut. Di puncaknya terlihat bayangan makhluk raksasa dengan mata merah menyala. Tangan besar seperti akar pohon menjulur keluar, meraih rumah-rumah warga. Satu persatu rumah hancur. Jeritan menggema di seluruh desa. Warga berlarian, tapi air itu mengejar. Bukan mengalir, tapi berjalan seperti makhluk hidup. Mbah Siwi membentak Rangga, "Pilih seseorang, jika tidak seluruh desa mati." Rangga gemetar. Dia melihat seisi desa panik, melihat anak kecil menangis, melihat ibu-ibu memanggil suaminya. Dia tidak sanggup menunjuk satu pun. Air semakin dekat. Makhluk itu muncul di permukaan, wajah besar seperti tengkorak air, mata kosong namun ekspresinya marah. Rangga menutup mata. "Saya tidak bisa, saya tidak memilih." Mbah Siwi menatapnya dengan tatapan putus asa. "Kalau begitu, sudah terlambat." Makhluk sungai itu mengangkat kedua tangannya. Gelombang hitam setinggi 20 meter menghempas seluruh desa dalam satu pukulan. Rangga, Mbah Siwi, Pak Darmo, dan seluruh warga tersapu seperti dedaunan. Jeritan mereka ditelan air, lenyap tanpa jejak. Dalam beberapa menit, desa itu hilang. Dan ketika fajar datang, hanya tersisa puing-puing hanyut, pohon tambang, dan aliran sungai yang kembali tenang. Tenang, seperti tidak pernah ada tragedi. Seminggu kemudian, seorang pemancing dari desa lain datang ke Kaliwungu tanpa tahu apa yang terjadi. Dia melihat air sungai mengalir indah. Namun ketika dia menarik kail, sesuatu tersangkut. Bukan ikan, melainkan kamera kecil. Dia menyalakannya dan video terakhir menampilkan wajah Rangga basah, pucat, dengan air menetes dari mata dan mulutnya. Dia berbisik, "Sungai masih lapar."